Halo anak-anak, apa kabar? Senang berjumpa kalian lagi. Kali ini kita berjumpa dalam materi yang baru, yaitu menganalisis kebahasaan teks, cerita sejarah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Nah anak-anak, saatnya kita memulai pelajaran kita. Sebelumnya, kalian telah mempelajari teks cerita sejarah dalam bentuk karya sastra. Jika memperhatikan kutipan-kutipan pada novel sejarah, kalian tentu dapat melihat kekhasan dan keunikan dalam penggunaan bahasa karya sastra tersebut. Nah anak-anak, keunikan dan kekhasan bahasa yang dimiliki dalam suatu karya sastra merupakan bentuk kreativitas penulis dalam menuangkan ide serta gagasannya. Nah, penulis dapat saja membuat suatu karya sastra dengan mengambil sudut pandang yang sama. Akan tetapi, penyampaian gagasannya pasti akan berbeda karena bergantung kepada kemampuannya masing-masing. Hal tersebut yang menjadikan suatu karya sastra itu unik dan khas. Nah, anak-anak, ketika membaca novel sejarah, apakah pendapat kalian mengenai gaya bahasa yang digunakan? Gaya bahasa dalam novel sejarah. Anak-anak, penulisan novel sejarah menggunakan gaya bahasa yang memiliki makna konotatif dan emotif sebagai unsur estetik sebuah karya sastra. Gaya bahasa bermakna konotatif adalah penggunaan bahasa dengan makna kiasan atau bukan makna yang sebenarnya. Gaya bahasa ini berkaitan dengan asosiasi perasaan pembaca terhadap kata-kata yang diucapkan dan didengar melalui sebuah karya sastra. Sedangkan gaya bahasa bermakna emotif adalah penggunaan bahasa sebagai upaya yang dapat menghidupkan perasaan atau menggugah emosi saat membaca sebuah karya sastra. Nah anak-anak, hal ini berkaitan dengan makna yang timbul akibat adanya sikap dan reaksi tokoh cerita mengenai sesuatu hal yang dipikirkan dan dirasakan. Dengan adanya makna emotif, maka suatu karya sastra ini dapat membuat para pembacanya untuk ikut merasakan gejolak emosi yang dialami oleh tokoh cerita. Nah anak-anak, penggunaan bahasa untuk menggambarkan perasaan tokoh cerita yang bermakna konotatif dan emotif ini menjadikan suatu karya sastra itu indah dan khas. Bentuk bahasa yang dipilih dan digunakan oleh penulis suatu karya sastra ini ditentukan berdasarkan fungsi dan konteks pemakaiannya. Hal ini berkaitan dengan keterangan waktu, era atau masa yang menjadi latar belakang sosial dan kehidupan para tokoh cerita. Dengan kata lain, penentuan bentuk bahasa yang digunakan dalam suatu karya sastra bergantung kepada latar belakang waktu dan tempat yang diceritakan. Nah anak-anak, setelah membaca penjelasan tersebut, apakah kalian sudah mendapat gambaran mengenai unsur kebahasaan yang digunakan dalam novel sejarah? Aspek kebahasaan dalam novel sejarah. Anak-anak, mari perhatikan aspek kebahasaan melalui kutipan-kutipan novel sejarah Neraka di Timur Jawa karya Dwi Arif Nugroho dan gelar awal Nugroho berikut ini. 1. Penggunaan kalimat. Penggunaan kalimat dalam novel sejarah didominasi oleh kalimat bermakna lampau. Nah maksudnya anak-anak, kalimat-kalimat yang dipilih untuk digunakan adalah suatu peristiwa masa lalu, yaitu perbuatan atau kegiatan yang sudah dilakukan atau pernah terjadi. Contoh, 9 November 1945, kematian Malabi telah membawa kabar buruk bagi seluruh arek-arek Surabaya. Di pagi yang cerah mereka telah menjatuhkan pamflet-pamflet ultimatum mereka, memaksa agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan seluruh senjata yang dimiliki paling lambat tanggal 10 November pukul 6 pagi. Yang kedua, penggunaan konjungsi. Konjungsi yang umumnya digunakan dalam novel sejarah adalah konjungsi temporal, yaitu kata sambung atau kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Nah anak-anak, fungsinya adalah untuk menjelaskan urutan suatu keadaan atau peristiwa secara kronologis agar maksud dan tujuan kalimat dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kata-kata konjungsi temporal yang sering digunakan antara lain mula-mula, semenjak, setelah itu, sejenak, kemudian, sementara, sebelum, atau sejak. Contohnya adalah, setelah keadaan yang kacau tersebut, Kirana merenung di pekarangan rumahnya dengan mengingat kata-kata dari ibunya sebelumnya dengan tatapan ke langit. Saya tidak pernah menjadi seorang yang berkontribusi terhadap negara dan bahkan menjadi seseorang yang berguna bagi keluarga.
Nah, anak-anak, berikutnya yang ketiga adalah penggunaan verba. Kalimat-kalimat dalam novel sejarah ini cenderung menggunakan verba atau kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Biasanya dilakukan untuk menceritakan tuturan atau ucapan seorang tokoh dalam novel dengan tujuan mendukung sebuah fakta atau peristiwa yang terjadi. Verba yang digunakan dalam novel sejarah antara lain mengatakan, menuturkan, menyatakan, menceritakan, atau menurut. Nah, anak-anak, contohnya adalah menurut teman-temannya ia mudah bergaul di lingkungan baru, bahkan dengan guru-guru sekalipun. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasan mengapa ia menjadi murid yang sangat populer. Anak-anak, berikutnya yang keempat adalah penggunaan adjektiva. Adjektiva atau kata sifat digunakan agar nomina yang diterangkan menjadi lebih spesifik. Penggunaannya dalam novel sejarah selain berfungsi dapat memperkuat penciptaan karakter para tokoh cerita, juga dapat menggambarkan suasana, situasi, dan kondisi dari tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Misalnya seperti kata jauh, licik, benci, bahagia, atau bersih. Nah, perhatikan juga penggunaan kata sifat yang bercetak miring dalam kutipan berikut ini. Nah, anak-anak, berikut contoh penggunaan adjektiva. Kemarin keadaan yang sangat genting. Para ketua besar di Makassar ini mengadakan pertemuan untuk menentukan pilihan di masa depan. Tatapan wajahnya marah, nafasnya semakin kencang dan tangannya bergetar dengan terbata-bata. Dia hanya menyebutkan, "Api, api." Dan berikutnya yang kelima, penggunaan kosakata bahasa daerah. Penulis novel sejarah biasanya memilih untuk menggunakan beberapa kosakata bahasa daerah untuk lebih meyakinkan pembaca terhadap makna yang terkandung dalam sebuah percakapan atau suatu narasi dalam cerita. Nah, anak-anak, hal ini dianggap lebih tepat atau sesuai dengan konteks kalimat serta latar belakang waktu dan tempat yang diceritakan dalam novel. Nah, berikut adalah contoh penggunaan kosakata bahasa daerah. Loh, piye ki bapak, Jepang balik lagi kok malah bersyukur? Tanya Shinta dengan sedikit keresahan. Di kejauhan ia terus mendengar kata merdeka diteriakan dari arek-arek Surabaya. Di sepanjang jalan bendera penjajah telah diturunkan dan disobek. Nah, anak-anak, pada umumnya penulis yang menyertakan kosakata bahasa daerah dalam novelnya mencantumkan arti atau makna dari kosakata tersebut dalam bentuk catatan kaki atau menambahkan halaman khusus untuk glosarium atau daftar kata beserta penjelasan. Nah, anak-anak, tidak hanya kosakata bahasa daerah, penulis dapat juga menggunakan kalimat-kalimat bahasa daerah yang berbentuk peribahasa. Nah, penggunaan peribahasa dalam bahasa daerah ini bertujuan untuk menyatakan kiasan atau perumpamaan terhadap sesuatu hal seperti pikiran, perbuatan, atau kejadian yang dialami oleh para tokoh dalam novel sejarah. Nah, anak-anak, dalam novel berjudul Gajah Mada, Bergelut dalam Kemelut Tahta, dan Angkara karya Langit Kresna Haryadi, terdapat sebuah peribahasa dalam bahasa Jawa. Nah, sekarang perhatikan kutipan berikut ini. Nah, anak-anak, hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemaripah lo jinawi kerta tata raharja, hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Peribahasa Jawa Gemah Ripah Lojinawi Kerta Tata Raharja memiliki arti hidup makmur, aman, dan tentram. Penggunaan peribahasa tersebut ini dianggap perlu oleh penulis sebagai cerminan situasi yang tepat untuk menggambarkan kehidupan rakyat kerajaan Majapahit pada masa itu. Menulis sejarah pribadi. Penjelasan sebelumnya mengenai karakteristik cerita sejarah dan unsur kebahasaan yang digunakan dalam novel sejarah dapat membantu kalian untuk menulis cerita sejarah pribadi. Namun sebelum itu anak-anak, tentunya kalian harus mempelajari cara-cara menyusun novel sejarah terlebih dahulu ya, sebagai acuan untuk membuat cerita sejarah pribadi. Mari perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Mencermati proses kreatif menulis novel sejarah. Sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat kita ketahui melalui sejarah.
Nah, anak-anak, sebagai contoh melalui cerita novel Neraka di Timur Jawa, kita dapat membaca bagaimana Abimanyu yang seorang sastrawan menjadi pejuang kemerdekaan dengan latar belakang peristiwa bersejarah pertempuran Surabaya 10 November 1945. Urutan-urutan kejadian dalam peristiwa tersebut dapat diketahui melalui berbagai sumber teks sejarah seperti buku-buku sejarah atau novel sejarah. Nah, anak-anak, pengembangan cerita fiksi berdasarkan teks sejarah tentunya ini dapat mengandung makna bagi pembaca sebagai ilmu dan pedoman untuk menjalani kehidupan. Anak-anak, perbedaan yang jelas terlihat antara teks sejarah dan novel sejarah terdapat pada gaya penulisan yang digunakan. Nah, teks sejarah yang tidak mengandung fiksi sama sekali menjadi sumber utama penulisan novel sejarah karena dapat mengajak pembaca untuk mengetahui perjalanan peristiwa di masa lalu dari sudut pandang dan gaya bahasa yang berbeda. Nah, walaupun novel sejarah adalah karya sastra yang imajinatif, latar belakang cerita yang diungkapkan adalah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang benar-benar telah terjadi. Nah, anak-anak, jadi melalui novel sejarah, penulis ingin mengajak pembaca untuk kembali menapaki jejak fakta sejarah dengan penyajian sudut pandang tokoh yang berbeda dan gaya penulisan fiksi yang menarik. Nah, anak-anak, lalu bagaimanakah caranya untuk menulis novel sejarah? Apakah dapat diterapkan untuk menulis sejarah pribadi? Nah, anak-anak, sebagaimana penulisan novel pada umumnya ya, proses kreatif penulisan novel sejarah juga memiliki langkah-langkah yang tidak jauh berbeda. Namun hal terpenting yang harus dilakukan oleh penulis yaitu mencari data terkait dengan fakta sejarah yang menjadi sumber inspirasi utama penulisan sebuah novel. Nah, anak-anak, tahap-tahap yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, mengumpulkan data. Ciri khas suatu novel sejarah terdapat pada fakta peristiwa sejarah yang diceritakan. Tentunya data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan peristiwa sejarah tersebut, mencakup tokoh-tokoh yang terlibat, latar belakang kejadian, urutan kejadian, penyelesaian suatu konflik, dan lain-lain. Nah, anak-anak, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, penulis hendaknya kembali membaca data tersebut untuk mencoba mendalami dan menghayati hal-hal yang terjadi. Layaknya pembaca novel, pada tahap ini penulis juga dapat merasakan gelora emosi yang dialami oleh para pelaku sejarah dalam peristiwa tersebut. Lalu berikutnya yang kedua adalah menyusun kerangka. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data dan penghayatan peristiwa adalah mengembangkan data tersebut menjadi sebuah kerangka novel. Untuk menyusun kerangka novel sejarah tentunya berdasarkan unsur-unsur intrinsik, yaitu tokoh dan penokohan, latar, alur, lalu sudut pandang, gaya bahasa, serta amanat cerita yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah mengembangkan kerangka. Pada tahap ini penulis harus jeli mengembangkan unsur-unsur intrinsik dalam kerangka novel menjadi suatu gagasan yang menarik minat membaca. Nah, anak-anak, sebagai contoh mengembangkan kerangka novel dalam hal tokoh dan penokohannya, yaitu pengembangan ide mengenai jenis kelamin, usia, status, sifat atau karakter, ciri khas dan hubungannya dengan tokoh lain dalam novel. Jika perlu, penulis dapat membuat sejarah singkat tentang perjalanan hidup tokoh cerita untuk mempermudah pengembangan cerita. Nah, dalam tahap pengembangan kerangka novel ini, penulis pun dapat membuat potongan-potongan adegan atau dialog yang menarik untuk kemudian disusun berdasarkan urutan kejadiannya. Nah, anak-anak, satu hal yang tidak kalah pentingnya yaitu penyelesaian cerita. Penulis berhak untuk menentukan akhir jalan cerita dari novel yang ditulisnya, yaitu dapat saja berakhir bahagia, sedih, atau dibiarkan menggantung untuk memancing rasa penasaran pembaca. Berikutnya, menyusun draft novel sejarah pribadi. Berdasarkan penjelasan proses kreatif penulisan novel sejarah tersebut, kalian dapat membuat novel sejarah berdasarkan peristiwa masa lalu pribadi yang pernah dialami. Nah, anak-anak, dengan kata lain, kalian dapat membuat novel sejarah pribadi loh. Terlebih dahulu tentunya kalian harus menentukan topik peristiwa masa lalu yang ingin diangkat sebagai suatu cerita ya. Nah, dalam hal ini pengumpulan data banyak narasumber di sekeliling kalian yang dapat dimintai keterangan terkait dengan topik peristiwa novel sejarah pribadi kalian. Seperti orang tua, kakek nenek, paman, kakak, atau anggota keluarga lainnya. Nah, sudah pasti informasi yang kalian peroleh juga lebih akurat karena mereka adalah saksi sejarah perjalanan kehidupan kalian.
Anak-anak, menyusun draft novel sejarah pribadi ini dapat dilakukan berdasarkan penyusunan kerangka sebuah novel. Kalian dapat memulainya dari tokoh dan penokohan yang terlibat dalam sejarah pribadi kalian, latar waktu dan tempat, alur cerita yang ingin digunakan, dan sudut pandang penulis. Pemilihan gaya bahasa dan juga amanat atau nasihat yang ingin disampaikan melalui pengalaman pribadi kalian. Berikutnya, draft atau kerangka novel. Dalam menyusun draft atau kerangka novel sejarah perlu diperhatikan berikut ini ya. 1. Menentukan peristiwa sejarah pribadi yang akan dijadikan bahan cerita ya. Lalu menyusun gambaran singkat sejarah yang akan dituliskan menjadi sebuah novel cerita pribadi. Dan ketiga, menentukan judul yang pas untuk cerita novel sejarah pribadi yang akan ditulis. Dan yang keempat, yaitu berikutnya mengembangkan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan cerita novel sejarah pribadi yang akan ditulis. Dan yang terakhir anak-anak, menuliskan cerita berdasarkan struktur novel pada umumnya, yaitu pengungkapan peristiwa menuju konflik, klimaks, penyelesaian, atau koda. Johan Elanta dan adiknya Sonia Elanta tinggal bersama neneknya sejak Johan berumur 6 tahun. Ayahnya meninggal karena leukemia, sedangkan ibunya mereka meninggal ketika melahirkan Sonia. Saat Johan memasuki tahun ketiga SMA-nya, saudara kakek mereka memulai mempersalahkan rumah di mana tempat nenek mereka tinggal. Rumah yang mereka tempati adalah milik dari kakek buyutnya. Karena masih berstatus rumah warisan, maka adik dan kakak dari kakeknya meminta rumah tersebut dijual. Dan uang hasil penjualannya dibagi-bagi di antara mereka sebagai ahli waris dari rumah tersebut. Nenek mereka sedih dan depresi. Kadar gula yang begitu tinggi dalam tubuh nenek menyebabkan matanya buta. Dengan segala upaya Johan berusaha menyembuhkan neneknya, namun keadaan keuangan neneknya tidak sanggup membayarkan pengobatannya. Selama ini mereka hanya hidup dari uang pensiun. Uang pensiun gabungan dari kakek dan nenek didapatkan setiap bulan digunakan tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari, namun untuk biaya sekolah juga. Kondisi mereka sangat kekurangan. Johan berkeluh kesah pada keempat sahabat karibnya. Dari pembicaraan di antara mereka akhirnya tercetus sebuah ide. Masing-masing dari sahabatnya mempunyai potensi dari hobi mereka yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Anton misalnya, si jago pada mata pelajaran biologi mengusulkan untuk berjualan bunga. Danang yang merupakan peminum kopi kelas Wahid mengusulkan untuk membuat warung kopi. Sementara itu Syaiful yang merupakan seorang anak dari penjual gorengan dan kue yang berjualan di pasar Blauran mengusulkan untuk berjualan kue dan gorengan. Sedangkan Bagio yang merupakan anggota sepeda ontel Surabaya mengusulkan untuk berjualan spare part sepeda ontel. Pada mulanya Johan pesimis dengan usulan dari teman-temannya. Bisnis yang mereka tawarkan adalah bisnis umum. Sudah banyak orang yang melakukannya. Namun ia berusaha untuk berpikir keras agar ia dapat menjadikan usulan dari teman-temannya menjadi sebuah bisnis yang bisa menguntungkan. Pada akhirnya dia dapat menemukan konsep yang bagus. Johan lalu menjadikan usulan-usulan mereka menjadi sebuah bisnis. Lalu Johan mengusulkan untuk mendirikan sebuah tempat nongkrong dengan kebun kecil. Kebun tadi akan diisi dengan bunga-bunga dan tanaman lainnya yang dapat dibeli oleh pengunjung sebagai hiasan di dalam ruangan. Ia mendirikan etalase-etalase barang-barang yang berhubungan dengan sepeda ontel dan juga sepeda ontel yang bisa dibeli oleh para pengunjung. Tempat nongkrong itu nantinya akan diisi dengan kopi dan kue-kue hasil buatan Ibu Syaiful. Konsep mereka adalah menyediakan tempat nongkrong dengan harga terjangkau dengan tidak adanya batasan waktu. Masalah kedua timbul, mereka tidak mempunyai tempat dan modal. Johan memutar otak lagi sampai sedemikian lama, tapi tidak menemukan jawaban. Ia hampir frustasi. Sampai suatu ketika, ia mendapatkan jatah warisan sebagai wakil dari kakek mereka dari hasil penjualan rumah. Dengan terjualnya rumah tersebut, Jonathan dan adiknya serta nenek harus hengkang dari rumah tersebut. Lalu Johan membeli tanah kaflingan. Sisa dari uang membeli tanah kaflingan dan mendirikan tembok yang mengelilingi tanah tersebut, ia pergunakan untuk menyewa tempat untuk tempat bisnisnya.
Masalah ketiga timbul, niat teman-temannya mengendur. Anton patah hati. Ibu Syaiful terkena demam berdarah sehingga Syaiful harus merawat ibunya sendiri. Nilai rapor Danang buruk, hanya Bagio yang berusaha membantu untuk memecahkan masalah Johan di samping masalah dia sendiri. Sementara itu Sonya mendapat tamu bulanan pertama. Tidak tahu harus bagaimana, Johan menghubungi temannya Dena. Johan bertanya pada Dena. Dalam susunan bahasa yang salah, ia memulainya dengan pertanyaan, "Boleh meminta pembalut itu?" Tentu saja Dena menamparnya. Setelah Johan menjelaskan bahwa ia membutuhkannya untuk adiknya karena dia masih belum mempunyai uang untuk membeli, Dena akhirnya mengerti. Bahkan bersedia ke rumah Johan untuk membantu menjelaskan segala sesuatunya kepada adiknya. Dena terkejut dengan keadaan rumah Johan. Ternyata hanya tenda di tanah dengan tembok yang mengelilinginya. Sejak saat itu Dena merasa simpati dengan Johan. Terlebih ketika Johan bercerita tentang usahanya untuk mendirikan tempat nongkrong terancam gagal. Dena menawarkan bantuan dan dengan senang hati Johan menerimanya. Keadaan nenek Johan semakin memburuk. Di samping matanya yang buta, sekarang nenek telah lumpuh. Praktis sehari-hari Sonya dan Johan bergantian untuk merawat nenek mereka. Untuk menghibur nenek, Johan membelikan kursi roda. Tiap sore, Sonya ataupun kakaknya mengajak neneknya berjalan-jalan. Usaha Johan yang mati-matian mendirikan usaha bisnisnya bersama Dena menarik simpati dari teman-teman yang lainnya. Akhirnya Danang, Anton, Syaiful, dan Bagio kembali bersama untuk merealisasikan impian mereka. Di malam soft opening tempat nongkrong mereka, Johan memberanikan diri untuk mengajak Dena berpacaran. Dena yang pada dasarnya memang mempunyai rasa simpati dengan Johan langsung menerimanya. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Nenek Johan meninggal 3 hari sesudah acara tersebut. Johan merasa linglung. Dia merasa tidak berhasil membahagiakan neneknya. Niat semula untuk memberikan pengobatan yang terbaik di rumah sakit tidak terlaksana. Beruntunglah Johan. Baik Dena, kekasihnya, serta teman-temannya mencoba menyadarkan Johan bahwa Johan tidak gagal. Mereka mengingatkan bahwa Johan telah membelikan kursi roda untuk nenek dan membuat masa depan adiknya cerah karena dia sudah mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan Sonya sampai selesai. Hal tersebut menginspirasi mereka untuk bisa hidup mandiri. Nah anak-anak, teks cerita novel pribadi dapat dituliskan berdasarkan pengalaman kehidupan kalian yang menyenangkan atau pengalaman yang sedih ya. Nah anak-anak, itu dia materi menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Semoga kalian mengerti. Jika belum mengerti, ayo pelajari lagi dan kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan. Semangat terus untuk belajar. Sampai jumpa.